Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ya. Coba dikeluarkan buku matematikanya. Terakhir kita belajar sampai kemana? Pecahan, yaitu pecahan campurannya. Perkalian sama pembagian udah. Pecahan udah kan? Kita udah ada latihan di pecahan. Kemarin latihannya. Siapa yang udah ngumpul? Siapa yang udah siap? Udah siap tapi belum dikumpul? Kita terakhir latihan kemarin kan? Coba dilihat lagi. Baik, sebelum latihan di pecahan, sekarang kita coba masuk lihat bukunya halaman 88. Ya, kita masuk ke KPK ya. KPK dan FPB. Udah dibuka bukunya halaman 88. Kita akan belajar kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar ya. Yaitu KPK ataupun FPB ya. Pertama kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil ya, KPK ya. Persekutuan ya, kelipatan persekutuan terkecil ataupun KPK ya, disingkat dengan KPK. Jadi misalkan jadi di sini yang perlu kita pelajari yaitu tentang pertama kelipatan, yang kedua sebelum masuk ke kelipatan persekutuan terkecil ya, antum harus mengenal tentang kelipatan, baru yang kedua tentang bilangan prima ya. Jadi kelipatan itu misalkan kita punya bilangan 2, maka kelipatannya yaitu 2, 4 ya kan, 6, 2 kali 1, 2 kali 8, 10, 12 dan seterusnya ya kan. Baru kemudian 4, misalkan kita punya bilangan ataupun 3
Ya, berarti kelipatannya berapa ini? 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya ya. Gitu ya. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil, berarti antum lihat contoh misalkan kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 3, berarti antum lihat di sini yang sama kelipatan antara 2 dan 3 dan paling kecil. Berarti 6. Kelipatannya 6 sama, ini pun 6. Ini 12. Ini 12. Berarti paling kecil yang mana? Yang 6 gitu kan? Ya. Itu misalkan 4, kita bikin lagi 4. 4 kelipatan berapa? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, KPK antara 2 dan 4 berarti yang mana? 4 kan? 4 dan 12 berarti KPK kan paling kecil, terkecil. Berarti jawabannya yaitu 4. Ya, itu kalau bilangan-bilangan yang masih kecil ya. Tapi kalau bilangan misalkan kelipatan antara 2 dan 20 misalkan, ataupun 2 dan 50 kan payah ngitung apanya ya. Kita jabarkan dulu yang 2, kita jabarkan lagi yang 20 ya kan. Jadi di sini perlu kita menggunakan dengan 2 cara seperti yang di buku antum ya. 2 cara kalau untuk mengetahui KPK tersebut ya. Lihat di halaman 93, cara yang pertama. Misalkan ini, tentukan KPK dari 90 dan 168. Di contoh buku antum, halaman berapa tadi? Yang barusan anak bilang, halaman 93 ya, menentukan KPK dengan faktorisasi prima ya. Jadi sebelum masuk ke faktorisasi prima, kita pertama mengenal dulu bilangan prima. Siapa yang tahu bilangan prima itu? Gimana? Antum? Apa? 5, 10, 15. Masih keliru ya. Ganjil beda lagi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bilangan prima itu kayak mana? Bilangan prima yaitu belum dipelajari di SD nih. Bilangan yang hanya dapat habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Misalkan yang mana itu? Berapa aja? Kemarin kayaknya udah kita jelasin. Ya, bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu dimulai dari 2. 2 dibagi 1 berapa? 2. 2 dibagi 2. 1. Selain itu bisa yang lain enggak pembaginya? Enggak ada kan? Berarti bila 2 termasuk bilangan prima. Kalau 4 masuk bilangan prima atau enggak? Bisa dibagi 1. 4 bagi 1 4. 4 bagi berapa lagi? 4 bagi 2 2. 4 bagi 4 1. Berarti tidak masuk ke definisi bilangan prima tadi. Apa tadi definisi bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri, bukan 2 ya, dibagi bilangan itu sendiri ya. Misalkan tadi 2, berarti setelah 2 berapa?
Berapa? 3 kan? 3 dibagi 1. 3 bagi 3. 1, berarti 3 masuk. Selain dibagi 1 dan 3 ada lagi enggak? Enggak kan? Berarti 2 setelah 3 berapa? 4 tadi tidak masuk kan? Karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Bilangin itu sendiri kan? Ya. Berarti 4 tidak masuk. Setelah 4 berapa? 5 masuk ya. 5 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5. Ini 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5 ya. Itu pengertiannya. Hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Berarti setelah 5 berapa? 5, 7 ya. 7 baru 9 masuk enggak? Bisa dibagi 1, kemudian dibagi bilangan itu sendiri, dibagi 9. Selain itu bisa nggak? Dibagi berapa? Dibagi 3, bisa bagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. Kok 12? 9, 11, oh ya 11. Setelah itu baru 11 ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Itu dia bilangan prima. Kemudian kita masuk sekarang ke faktorisasi bilangan prima ya. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima ya. Ya, contohnya dilihat halaman 93. Halaman 93. Ya, di situ ditentukan yang mau dicari, dibuat contohnya yaitu tentukan KPK dari 90 dan 168. Gambaran KPK tadi udah tahu kan? Kelipatan persekutuan terkecil, misalkan ini tadi 2 dan 4. KPK-nya berarti 4 kan? Lihat yang sama, kemudian yang paling kecil, itu dia KPK. Berarti KPK antara 2 dan 3 berarti yang sama dan paling kecil 6 ya kan? 6 ya, gitu dia. Kemudian kalau untuk yang misalkan contoh di buku antum, cari KPK dari 90 dan 168. Kalau kita gunakan dengan cara seperti ini akan sulit kita ya, sulit untuk mencarinya ya kan. Kita cari dulu kelipatan 90, 180, berapa lagi dijumlahkan terus kan, 168 juga dijumlahkan 168 terus ya kan kelipatannya kan. Jadi di sini kita menggunakan faktorisasi prima ya. Langkah pertama yaitu menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima ya. Untuk menentukannya bisa menggunakan bantuan pohon faktor ya namanya ya. Caranya seperti ini. Yang ini udah dicatat. Yang ini udah ya. Yang ini coba dicatat dulu contohnya. KPK 2 dan 4 6. Kemudian KPK 2 dan 3 2 dan 4 tadi ya KPK-nya kan 4. KPK 2 dan 3 6 ya kan. KPK 3 dan 4 yang di ini KPK 3 dan 4 dari sini berarti berapa? Siapa nama antum? Bukan ke situ papan tulisan antum kan? Ke depan coba dilihat.
Ya, berarti dari situ lihat. Itu kan udah kita bikin kelipatannya. Kelipatan 2 udah kita bikin sebagiannya, kelipatan 4 juga, kelipatan 3 juga, kelipatan 4 juga. Di sini udah kita dapat KPK 2 dan 4 4, KPK 2 dan 3 6, KPK 3 dan 4 dari situ berapa? 12 betul ya? 12 ya kan? KPK 3 dan 4 12. Udah dicatat itu. Coba catat itu dulu. Kok kiri nyatatnya? Apa? Nggak bisa. Nggak bisa kanan. Makan tangan kanan kan? Ya. Kalau nulis pakai tangan ya kan? Ya, yang ini aja dulu ditulis. Untuk yang daring kalau ini nggak kelihatan, ya ini KPK 2 dan 4 sama dengan 4 ya. Kalau terhalangi oleh cahaya. Dah. Udah habis pula waktunya. Hah? Yang mana? Yang ini 3 dan 4 sama dengan 12 ya, apanya? 12 3 dan 4. Kita sampai 11.40 kan? 11.30 ya? Ya. Kenapa? Catat sekalian yang itulah berarti. Setelah ini masuk pelajaran apa? Sorf ya sama Ustaz? Jenudin. Yang ini udah ya? Coba bentar lagi nanti ya. Yang A dengan faktorisasi prima ya. Dengan faktorisasi prima. Misalkan di buku antum tentukan KPK dari dari 90 dan 168 gitu ya. Dengan menggunakan pohon faktor ya, lihat ke depan. Yang 90 ini kita tulis 90. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Dibagi dengan bilangan prima sampai sisanya nanti adalah bilangan prima juga. Jadi gitu dia cara menggunakan faktorisasi prima ya. Dibagi dengan bilangan prima sampai sisa akhirnya nanti bilangan prima. Ya misalkan 90 dibagi dengan berapa? 2 kan bisa kan? Kita bagi dengan 2.
90 bagi 2 45 kan? 45 dibagi 2 bisa enggak? Bagi 3 berapa? 15 bagi 2 bisa enggak ya? Berarti bagi 3 hasilnya 5 ya. Udah 5 kan udah masuk ke bilangan prima, berarti udah selesai ya. Sampai 5 ini baru kita tulis 168 ya, dibagi 2 ya, berapa? 84. Kemudian dibagi 2 lagi, berapa? 42. Kemudian dibagi 2 berapa? 31 dibagi 21 ya. 21 2 dibagi 3 ya. 3 baru 7. Udah bilangan prima kan? Gitu ya. Berarti kemudian langkah selanjutnya, lihat di bukunya. Langkah selanjutnya berarti ini kita dapat yaitu 90 Udah dikasih bukunya. 90 itu dihasilkan dengan 2 dikali 3-nya kan ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Yaitu kalikan pembaginya ya, kita kalikan pembaginya dan sisanya ya. Baru 168. 2-nya berapa kali nih? 1, 2, 3 kan? 2 pangkat 3 dikali 7 ya. Nah, udah dapat. Baru langkah kedua. Coba baca langkah kedua. Kalikan. Coba kuat suaranya, kalikan. Dengan ketentuan ya, diambil pangkat tertinggi. Di situ yang sama yang mana aja? 2, 3, 5 dan 7 kan bilangannya di sini kan? Yang ada 3 nih. 2, 3, 5 dan 7 dikalikan ya. Dikalikan dengan syarat kalau ada yang sama diambil pangkat tertinggi ya. Berarti di sini KPK-nya berarti 2. Pangkat tertinggi dari 2 yang mana? 2 pangkat 3 kan? Dikali 3 pangkat tertingginya yang mana? 3 pangkat 2 dikali ini siapa namanya? Siapa namanya? Azizi, ke depan nengoknya Azizi. Coba geser kursinya ke depan. Kursinya diputar, bukan mejanya diputar. Papan tulis di depan ya, ditengok di depan. Ya. Berarti 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 ya. Antum lihat, ambil yang pangkatnya tertinggi ya, setiap bilangan dikalikan ya. Di sini kan yang bilangan yang berbeda yaitu 2, 3, 5 dan 7 ya. Antum ambil pangkat yang tertinggi, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 ya. 2 pangkat 3 artinya apa? 2 dikalikan sebanyak 3 kali ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 ya.
3 pangkat 2 artinya apa? 3 dikalikan sebanyak, ya ini 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali ya. 3 dikali 3 dikali 3 kan, berkali 5 kali 7 ya, itu hasilnya ya. Hasilnya itu 2520 ya KPK-nya. Ya, 2520. Antum kalikan ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 3 ya kan, dikali 3 kali 5 kali 7 ya. Gitu ya cara cari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Baik, waktu kita habis ya. Silakan dicatat dulu ini. Pertemuan berikutnya insyaallah kita jelaskan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.